selamat bertemu lagi di ibadah raya online. Lama kita tidak ketemu 1 tahun ya, tapi hari ini kita mau mulai ibadah bersama. Ayo semuanya sudah mandi, duduk tertib, duduk yang manis. Kita mau beribadah. Mari kita akan berdoa dulu sebelum kita memuji Tuhan. Mari kita berdoa, doa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami bisa bersama-sama beribadah kepadamu. Berkati kami Tuhan, beri hati yang sukacita supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bertumbuh. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memulai ibadah. Amin. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang hari ini merasa anaknya Allah, angkat tangan. Yang merasa anaknya Allah, coba biarpun Bukismi sama Mbak Tera nggak lihat, tapi loncat 3 kali. 1, 2, 3. Nah, luar biasa kalian semua. Kita mau sama-sama pujikan apa Mbak Tera? Aku ini. Tunjukkan kita adalah anak Allah yang dikasihnya. Amin. Amin. Mari kita akan pujikan. Aku inilah anak Allah. Yang sudah ditebus dengan darahnya, berarti kita punya Allah yang dahsyat. Kita akan pujikan Allahku besar. Iya, Allah kita besar adik-adik. Ah
Siapa di sini yang suka memuji Tuhan? Semuanya lambaikan tangan. Wah, ternyata semua suka memuji Tuhan. Mbak. Siapa yang tahu kalau di dalam pujian itu ada kuasa? Saya. Ya, kita percaya ya kalau di dalam pujian ada kuasa. Mari kita pujikan, ada kuasa dalam pujian. Sebelum kita mau dengarkan firman, kita mau sama-sama untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita pujikan, jadikan aku saksimu Tuhan. sudah banyak memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman.
Tapi sebelum kita mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu. Semuanya sikap doa yang manis, duduk tertib, jangan lihat kanan kiri kita karena kita mau berbicara sama Tuhan. Semuanya kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau sudah berkati kami dengan hati yang sukacita. Engkau selalu ada di setiap hidup kami, dan pagi hari ini Bapa, kami siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berkati kami, berikan roh yang selalu taat kepada Engkau. Biarlah kami selalu setia untuk mendengarkan akan firman-Mu saat ini, karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi iman kami, bahkan untuk mengubah karakter kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami dan kami percaya Allah yang bekerja melalui kakak pembina hari ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi secara khusus, kami percaya Roh Kudus menyertainya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan di tahun yang baru ini, di bulan yang baru ini. Di bulan Januari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Setiap hari kita minta tuntunan Tuhan supaya hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita mau belajar tentang Simon ya. Simon menjala ikan. Wah, Simon ini seorang nelayan adik-adik. Dia pekerjaannya mencari ikan. Nah, ikannya itu tidak di laut tapi di danau. Ya, di danau adik-adik. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini di Lukas 5 ayat 1 sampai yang ke 11 ya, ceritanya di Lukas 5 ayat 1 sampai yang ke 11. Nah, ini ceritanya begini adik-adik. Kalau di perikopnya itu diceritakan penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya. Nah, suatu hari adik-adik, Tuhan Yesus itu berjalan sampai kemudian di tepi danau. Berdiri sebuah tepi danau dan orang-orang itu mengikuti, orang banyak itu ikut Tuhan Yesus. Wah, ikut kemana Tuhan Yesus, ikut kemana gitu ya. Terus di situ orang-orang banyak itu pengen mendengarkan firman Tuhan. Pengen mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Wah, banyak sekali. Lalu di tepi pantai danau itu adik-adik, Tuhan Yesus mau cerita tapi nggak bisa. Yang belakang nggak kelihatan ya gitu. Lalu Tuhan Yesus melihat ada 2 buah perahu. Wah, di situ ada nelayan, Simon dan teman-temannya itu sedang membersihkan jala. Ya, sedang membersihkan jala. Wah, lalu Tuhan Yesus berkata, Simon, tolong dorong sedikit perahunya ke tengah, gitu. Aku mau berbicara di sini. Waduh, Simon disuruh Tuhan Yesus untuk mendorong perahunya, karena Tuhan Yesus naik di atasnya, mau berkhotbah, mau menyampaikan pengajaran buat orang banyak itu, ya. Kemudian adik-adik, wah, Simon padahal di situ Simon itu capek adik-adik ya. Sudah semalaman itu enggak dapat ikan, ya. Semalam enggak dapat ikan, pagi-pagi gitu ya. Tuhan Yesus di situ lalu disuruh dorong. Aduh, tapi Simon ini taat saja. Yang penting taat. Saya mau taat, saya mau dorong ini perahu ke tengah karena ini perintah Tuhan. Wah, Tuhan Yesus ngomong, Simon, dorong sedikit perahu ini ke tengah. Lah, setelah didorong, lalu Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan banyak hal di situ. Dia menyampaikan firman Tuhan, ya. Kemudian setelah Tuhan Yesus berbicara pada banyak orang adik-adik, ya. Berbicara pada banyak orang, lalu Tuhan Yesus ngomong kepada Simon, "Hei Simon, yuk kita ke tengah yuk." Kenapa Tuhan? Ayo kita ke tempat yang dalam sana. Wah. Mau apa Tuhan? Kita mau menangkap ikan. Wih, Simon kaget. Menangkap ikan? Wih, kok mau menangkap ikan?
Ya. Lalu Simon cerita adik-adik, cerita ke Tuhan Yesus di ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ngomong, Tuhan, Guru. Wah, ini sebutannya Tuhan Yesus itu Guru. Aku tuh semalaman nggak dapat apa-apa loh. Tak tebarkan jala ke sana, tak tarik nggak dapat. Ke kanan, ke kiri juga nggak dapat. Ke belakang juga nggak dapat, ke depan nggak dapat, pindah lagi ke sana sampai semalam Guru. Aku itu nggak dapat apa-apa, aku capek gitu ya. Aku udah capek, tetapi karena ini Tuhan yang menyuruh, nggak apa-apa. Ayo, wah kemudian Simon sama ada temennya mulai mendayung perahunya ke tengah danau adik-adik. Wah, Tuhan Yesus, yakin nih, pokoknya derek ikut Tuhan Yesus, derek Gusti, pokoknya yakin nanti kita pasti akan diberkati Tuhan gitu ya Simon ya. Lalu ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Wah, percaya saja adik-adik, setelah ke tengah Simon menebarkan jalannya, seret, ditarik adik-adik. Wah, ikannya banyak banget. Ikannya gede-gede adik-adik. Ikannya segini-gini punjul ya. Ada yang sepaha, ada yang setangan, banyak. Pokoknya banyak. Ikannya gede-gede. Lalu itu jalannya itu udah mau koyak. Mau koyak itu artinya mau robek. Wah, banyak, ayo ditarik. Wah, banyak. Lalu Simon manggil teman-temannya yang di sana lagi mancing, yang di sana lagi di darat. Sini bantu aku. Sini bantu sini. Kamu yang di situ bantu aku. Yang di sana bantu sini. Lalu perahunya pada datang teman-temannya itu. Wah, kemudian mereka bersama-sama mengisi. Wah, ada 2 perahu di situ toh, diisi satu nih penuh adik-adik. Yang satu juga penuh. Bahkan adik-adik perahunya itu hampir tenggelam. Saking penuhnya itu airnya itu udah peres itu sampai ke bibirnya yang perahu itu. Banyak banget. Wah, Simon Petrus senang, buat teman-temannya senang semua. Luar biasa. Padahal adik-adik, tadi malam itu semalam-malaman dia itu nggak dapat apa-apa. Simon Petrus nebar jala ke sini nggak dapat apa-apa. Nebar jala ke sini nggak dapat apa-apa. Ternyata Simon itu mengandalkan kekuatan sendiri. Terus waktu Tuhan nyuruh, Simon, ayo ke tengah. Ya Tuhan. Ayo tebarkan jala. Ya Tuhan. Simon taat. Simon T-A-A-T, taat adik-adik. Nah, lalu setelah mereka dapat banyak itu, hampir tenggelam, mereka ke pinggir. Ke pinggir sama-sama. Lalu Simon sujud di hadapan Tuhan. Tuhan, tersungkur gitu. Sujud di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, aku tidak layak. Aku orang berdosa. Aku tidak layak, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Di ayat yang ke-8 adik-adik ya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Simon merasa enggak layak. Dia sudah meragukan Tuhan ya. Masa aku semalam nebar jala enggak dapat apa-apa, malah sekarang disuruh nebar jala. Bener. Karena Simon itu walaupun di hatinya enggak percaya, tapi dia lakukan juga, dapat banyak besar-besar. Lalu Simon ngomong, aku orang berdosa, aku enggak layak Tuhan, ya toh? Aku enggak layak. Tuhan, pergi saja Tuhan, saya tidak layak daripada-Ku. Semua orang heran, takjub. Hebat ya, ada Tuhan Yesus dapat ikan yang banyak, semua orang melihat, ikannya banyak sekali, ya. Kemudian adik-adik, karena banyak ikan, mereka mengambil ikan. Ayo digoreng gitu. Adik-adik suatu ketika Pak Agung pernah ke sana di Danau Galilea.
ya pernah ke sana makan ikan Simon, ikan Petrus ya, Simon Petrus itu. Ikannya besar segede piring gitu ya, dimakan, digoreng gitu ya. Wah, dimakan kenyang, enggak habis adik-adik. Simon ikan di sana tuh gede-gede. Gemuk-gemuk ya, dagingnya enak gitu ya. Nah, adik-adik, lalu di situ juga ada Yakobus, anak Yohanes, ada Zebedius, teman Simon, dan Yesus berkata kepada mereka, jangan takut, ya, Simon jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Wah, adik-adik, lalu Simon merasa enggak layak, lalu Tuhan ngomong, jangan takut, kamu akan menjadi penjala manusia. Kamu akan memberitakan kabar baik, kamu akan memberitakan Injil, kamu akan ikut saya gitu ya. Dan sesudah itu mereka pergi ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus ya. Akhirnya adik-adik, Simon setelah tahu mujizat yang terjadi, setelah tahu kuasa Tuhan, lalu Simon percaya Tuhan. Tuhan ngomong menjadi penjala manusia. Ya, menjadi penjala manusia mengikut Tuhan. Ya, adik-adik, hari ini kita belajar ya. Belajar yang pertama apa? Taat. Ya, taat sama Tuhan. Ya, taat itu penting. Kalau jadi anak-anak harus taat sama otoritas. Otoritasnya firman Tuhan, orang tua terutama. Kalau kita taat, hidup kita diberkati Tuhan. Ya. Kalau kita taat, hidup kita akan dilindungi. Ya, karena kalau kita taat, hidup kita itu kayak dipayungi adik-adik. Enggak gampang kena bahaya, enggak gampang kena sakit gitu ya. Enggak gampang kena kutuk gitu. Diberkati Tuhan. Itu kalau kita taat gitu ya. Nah, yang kedua adik-adik. Wah, yang kedua apa adik-adik? Yang kedua percaya. Tuhan pasti menolong. Ya, adik-adik kalau punya masalah, adik-adik percaya saja. Selain taat juga percaya, lakukan. Ya, percaya. Tuhan pasti menolong kita. Nah, kalau hari-hari ini mungkin ada corona gitu ya. Banyak orang khawatir, banyak orang sedih. Wah, banyak orang, wah ini gimana nih, khawatir aku nek kena penyakit corona bisa gitu ya, mati gitu ya. Enggak usah takut. Anak Tuhan enggak boleh takut. Enggak boleh takut karena kita percaya kita dilindungi Tuhan. Tetapi anak Tuhan harus juga menjaga protokol kesehatan ya. Kalau keluar juga harus pakai masker gitu ya, cuci tangan gitu ya. Tapi percaya Tuhan pasti melindungi kita. Ya, tidak akan terjadi apa-apa gitu ya. Nah, yang ketiga apa adik-adik? Yang ketiga, kalau tadi Simon menjadi penjala manusia. Nah, adik-adik juga mesti sama, menjadi teladan buat yang lainnya, menjadi contoh buat yang lainnya, bisa menjadi contoh yang ketiga. Ya, adik-adik, kalau ada temennya yang tidak berangkat ke gereja, diajak, ayo ke gereja. Kalau ada temennya yang tidak berangkat komsel, diajak, ayo ikut komsel gitu ya. Kita mengingatkan teman yang lain. Kalau temennya ada yang jahil, dikasih tahu, harus berbuat baik, jangan jahil gitu ya. Wah, kalau temannya ada yang nakal, kasih tahu ya. Tuhan Yesus enggak suka loh gitu ya. Nah, itu adik-adik. Kita mesti menjadi alatnya Tuhan, menjadi teladan, mengingatkan teman-teman yang lain gitu ya. Menjadi alatnya Tuhan, dipercaya Tuhan, kita melayani Tuhan lewat apa? Kita menjagai teman kita, ya. Mengajak teman kita beribadah gitu. Nah, itu adik-adik. Berkat Tuhannya apa? Kalau Simon tadi berkatnya apa? Dapat ikan yang banyak. Ikannya banyak adik-adik. Tuhan pasti memelihara kita, menjagai kita. Kalau kita tadi taat, percaya sama Tuhan, lalu kita mau dipakai Tuhan, Tuhan akan menjagai hidup kita. Amin. Ya, kita semua percaya, ya. Yakin Tuhan Yesus juru selamat kita, tapi juga percaya yakin bahwa Tuhan Yesus akan menjaga kita, memberkati kita. Amin. Nah, sudah firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa ya, berdoa. Ayo kita berdoa yuk. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Hari-hari ini Tuhan, kami percaya karena semua anugerah-Mu Engkau melindungi kami dari segala sakit penyakit, dari corona, dari apapun juga Tuhan. Kami minta kasih-Mu terus menjagai kami Tuhan. Kami hari ini belajar firman Tuhan, untuk kami taat pada Tuhan, untuk kami terus menuruti perintah Tuhan, supaya hidup kami diberkati Tuhan, supaya hidup kami dilindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, apapun yang kami kerjakan, sekolah kami Tuhan, tolong Tuhan, juga kesehatan, jagai kami semua, anak-anak generasi anak terang, menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu, yang takut akan Engkau Tuhan. Berkati juga orang tua kami semuanya di rumah, Engkau berkati apapun yang mereka kerjakan, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Berkati para PKS, para pembina di gereja kami, Tuhan berkati, Tuhan tolong juga, Tuhan lindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.